Betul. Oh, bisa tuh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah. Kalaulah di Indonesia asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya Allah, kami bersyukur pagi hari ini. Mungkin yang di Kanada atau di Amerika amsayna wa amsal mulku lillah. Ya Allah, alhamdulillah kami sampai petang hari ini. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur karena manusia hanya dibagi dua, imma syakir wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah min ibadihi salihin wa min ibadihi syakirin. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh dan orang-orang hamba Allah yang abdan syakura, yaitu hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita membahas bagaimana hidup ini lebih enak, lebih bahagia, lebih merasakan ketenangan. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW minggu yang lalu kita sudah bahas, yaitu bagaimana kita merasakan kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, kalau saya dekat dengan cahaya, maka saya akan bercahaya. Saya dekat dengan api unggun, maka badan saya akan hangat. Kalau saya dekat dengan AC, apalagi dekat dengan es, ya, pasti kita akan merasakan dingin. Kalau kita dekat dengan yang maha pemurah, maha pengampun, maha penyayang, maha cinta, maka kita akan merasakan kebahagiaan itu. Nah, ini sudah kita kupas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kedekatan kita. Maka ihfadillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga Anda, dan jagalah Allah, maka Anda akan mendapatkan Allah di depan Anda. Allah Akbar. Ini hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku dengan berjalan, aku dekatkan diriku padanya dengan berlari. Subhanallah, ini hadis-hadis sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, ternyata kesalahan individual vertikal kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, yang pada hari ini kita akan kaitkan dengan kesalahan sosial horizontal. Dan ini banyak yang tidak tahu filosofinya di balik ini. Hadis-hadisnya mungkin sudah banyak yang tahu, tapi filosofi di balik ini banyak yang tidak tahu. Filosofinya apa? Kalau kita ingin dekat dengan Allah, pemahaman kita hanya seakan-akan hanya membangun kesalahan individual vertikal. Mari kita kaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Akbar, Allah Akbar. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita berbicara tentang bagaimana kita merasakan lebih bahagia, lebih nikmat. Tentu jawaban pertama, apabila kita melihat dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kedekatan kita bersama Allah, ma'iyatullah, rasa bersama Allah. Termasuk sholat kita. Ada yang kita sudah bahas, ya. Kalau sholat itu memang kita merasakan di hadapan kita ada Allah. Itu murni individual vertikal. Ternyata hadis-hadis yang lain mengaitkan kita dengan lingkungan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menunjukkan Allah bersama orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau saya ingin dekat dengan Allah, bagaimana caranya? Dekatkan diri kita dengan kaum du'afa. Subhanallah. Kalau saya ingin dekat dengan Allah, saya harus selalu duduk dengan orang-orang yang susah. Anak yatim piatu, orang-orang fakir miskin. Subhanallah. Ini dalam waktu yang dekat saya akan berangkat ke tugas keluar.
yaitu ke hutan, ya kan? Ada 2 hutan nih, di suku Tawana atau Mentawai masih ada, insya Allah dalam waktu yang dekat ini. Ya. Nah, ketika kita duduk bersama mereka, Masya Allah, itu luar biasa. Jiwa kita, pikiran kita, Allah. Duduk bersama orang susah, Masya Allah. Maka itu ada istilah-istilah dalam hadis. Ya. Ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis qudsi dan selalu saya ulang-ulang. Dan hadis inilah yang mendorong saya berangkat ke dalam. Kalau tidak ada hadis ini mungkin saya tidak tergugah. Tapi ini adalah pertanyaan, hadis inilah yang menggugah saya merasakan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita dekat dengan Allah, yaitu dekat dengan orang yang susah, kaum duafa. Ya, jadi jangan dipahami hanya di atas sajadah, kita gelar sajadah, kita berzikir lah, oke itu. Hanya membaca Al-Quran, betul itu nggak ada yang salah. Dan ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Materi sebelumnya betapa banyak dalil-dalil yang menunjukkan kedekatan kita kalau kita merasa bersama Allah, mendekatkan dengan ibadah-ibadah. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dari Abi Hurairah ini diceritakan annallah Rasulullah SAW qala Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Di kata-kata Allah berfirman ini menunjukkan redaksinya dari Allah tapi tidak tertulis, termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Nah, ini pada hari kiamat. Tolong ini hadis ini diingat-ingat dan saya akan ulang-ulang. Kenapa? Ini mengerikan karena akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini redaksi tidak boleh diterjemahkan secara tekstual. Karena kalau diterjemahkan secara tekstual akan berbahaya sekali. Loh kok Allah begitu? Loh kok Allah begitu? Padahal ini adalah pemahaman-pemahaman kontekstual. Setelah kontekstual gimana? Pemahaman-pemahaman yang harus kita menerjemahkan dengan konteksnya. Lihat hadis Rasulullah SAW. Ya benar Adam. Kata-kata ya benar Adam, hai manusia, wahai anak Adam. Maksudnya kita. Ini lihat, anehnya. Maritu falam ta'udni. Nanti pada hari kiamat, Allah mengatakan, hai anak Adam, yaitu manusia. Aku sakit, pernah sakit. Kenapa engkau tidak pernah menjenguk aku? Allah Akbar. Pemahaman tekstual bahaya. Allah kok sakit? Nah kan gitu. Apa kata? Ya Rabb, wahai Allah, bagaimana aku datang ke menjenguk engkau? Wa anta rabbul alamin, engkau Tuhan alam semesta. Subhanallah. Ini pertanyaan dari hamba Allah. Wajar karena kalau Allah mengatakan aku sakit, Allah sakit. Lihat redaksi Al-Quran, lihat hadisnya ini. Apakah kamu ingat? Nah ini. Ma'alim ta'anna abdi. Nah, lihat. Anak hambaku yang lemah, dia tidak berdaya, si fulan marid, dia sakit. 5 tahun. Kenapa kamu tidak menjenguknya? Nah, ini redaksi hadisnya. Amma alimta annaka law uddahu, coba kamu kalau loh dulu kamu tahu kamu menjenguk dia, lihat redaksi hadisnya. La wajadtani indahu. Kata-kata la wajadtani indahu. Engkau hambaku akan mendapatkan aku di sisinya. Maka itu kalau mau mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan kebahagiaan, duduklah bersama orang yang susah. Suhar. Karena redaksinya lawajat tadi, pasti engkau akan mendapatkan aku pada sisi semua. Lawajatan yang indah itu di sisinya. Maka kalau Anda melihat ini ada orang susah, di sini ada Allah. Pakai kacamata itu. Saya ulangi lagi, kalau kita melihat ini orang susah, di sisinya ada Allah. Begitu caranya. Diajarkan oleh Rasulullah SAW hadis ini. Kemudian, ya benar Adam, hai hambaku. Ini pertanyaan lebih ngeri lagi. Istat'amtuka falam tut'amuni.
Istad'amtuka falam tut'im. Aku minta kamu makanan, kamu nggak ngasih aku makan. Ya Rabb, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Gimana aku ngasih makan engkau? Bukankah engkau Tuhan alam semesta yang mencipta langit dan bumi serta isi? Subhanallah. Ini penting sekali. Hai hambaku, kalau kamu tahu, alimta annahu istat'amtuka. Ingat gak? Ada orang, maksudnya aku meminta kepada kamu adalah dulu ketika di dunia si fulan minta makan. Subhanallah. Kalau kamu ngasih makan kepada dia itu, lau at'amtahu lawajadtu lawajadta li indah, dan engkau akan mendapatkan aku pada sisinya. Maka ini kata-kata redaksi hadis yang membuat saya bingung. Kok Allah bersama orang minta makan? Allah, lau at'amtahu, kalau engkau ngasih makan, lawajadta dzalika indi, dan engkau akan mendapatkan itu pada sisiku. Jadi ketika kita ngasih makan orang yang fakir, orang yang miskin, itu di sampingnya ada Allah Subhanahu. Ini juga ini. Ya benar Adam. Istasqaituka falam tusqini. Kenapa aku minta air kepada kamu, tapi engkau tidak ngasih minum kepada aku? Ya Rab, kaifa asqiq? Gimana aku ngasih minum kepada engkau? Subhan. Sementara engkau anta rabbul alamin. Kau alam, Tuhan alam semesta. Hambaku, si fulan dulu ketika kamu di dunia, diminta minum. Kalau kamu tahu, kalau kamu ngasih minum, lawajat terdzalika indi. Dia itu ada di sisiku. Ini. Subhan. Ini hadis sahih, hadis qudsi. Maka itu Bapak Ibu cinta Allah SWT. Untuk mendapatkan kebahagiaan, tentu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis-hadis ini Masya Allah ditafsirkan hadis-hadis yang lain. Wallahu fi'aunil abdi madaban abdu fi'auni akhi. Allah selalu menolong hamba selama hambanya menolong orang lain. Subhanallah. Barang siapa menafasa an muslimin kurbatan min kurubid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Waman yassara mu'sirin yassara Allah di dunia wal akhir. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan, ini kalau kita orang susah, kita hilangkan kesusahannya, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan diri kita, apalagi di akhir kiamat. Begitu juga barang siapa yang memudahkan orang yang dalam keadaan susah, yassara mu'siran, kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Inilah kehidupan yang lebih bahagia. Tapi, nah ini ada tapi, ini ada tapi. Apakah ini pertanyaannya Bapak Ibu, ini penting sekali. Ini menurut saya banyak orang nggak ngeh tentang ayat Quran ini. Hanya namanya tafsir hadis bil ayat. Ya, menafsirkan hadis dengan ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ketika kita lihat judul hidup lebih bahagia, lebih baik, lebih senang, wah aku ikutin kajian ini. Dibalik, ada nggak orang hidup susah terus? Ada. Ini yang kita lihat. Nanti Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tolong diingat-ingat, ini namanya hikmah. Hikmah. Ingat-ingat surat Al-Baqarah 268, 269. Ingat-ingat 268, 2669. Subhanallah. Ini menafsirkan hadis tadi, tafsir hadis tadi kita harus lihat. Kenapa? Lihat. Ketika kita mau membantu orang, entah dengan harta kita, entah dengan
sebanyak-banyak sedekah. Kalau perlu enggak usah sedekah dulu lah, kapan-kapan aja. Subhanallah. Wa ya'murukum bil fahsya, ngajakin kamu kepada kekikiran, kebakhilan. Jadi kita jadi bakhil. Maka itu, kenapa? Karena setan tahu sedekah itu dalam hadis, Masya Allah, menggagalkan setan. Ini bahaya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallah ya'idukum, sementara Allah menjanjikan maghfiratan min wa fadla, dikasih ampunan oleh Allah. Ampunan itu dosa-dosa kita diampuni menyebabkan kesengsaraan-kesengsaraan yang harusnya terjadi dan tertimpa pada kita jadi hilang. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Allah wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadlan. Allah ngasih maghfiratan, memberikan menjanji ampunan, maghfirah dengan karunia. Ada dua. Pertama, Allah ngasih ampunan. Ampunan itu dosa-dosa yang harusnya menyebabkan kesengsaraan. Maka dosa itu diampuni, hilanglah kesengsaraan. Konsekuensi logisnya gitu. Maka itu, kemarin kita sudah bahas, kalau kita hidup susah, itu mesti ada dosa yang kita lakukan sehingga kita susah. Maka itu, untuk hidup lebih enak, nah, jangan sampai pelit. Kenapa? Setan selalu membisikkan kepelitan, kekikiran, kebakhilan. Dan mereka selalu mengajak kepada kemaksiatan. Nah, Allah menjanjikan, pokoknya kalau Anda banyak sedekah, saya kasih ampunan. Nah, ini. Maghfiratan minhu wa fadla, kasih keutamaan, kasih karunia Allah Subhanahu. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas. Segalanya Maha luas. Rahmat Allah luas, karunia Allah luas, rezeki Allah luas, dan Allah Maha tahu siapa yang betul-betul Anda bersedekah. Nah, lanjutkan ayat ini, belum selesai. Yu'til hikmata man yasha, maka Allah menganugerahkan yang dahsyat, tidak ada tandingannya, adalah hikmah. Ilmu hikmah ini ilmu dalam sekali. Ilmu yang dahsyat. Orang mengetahui belum tentu dia mendapatkan cahaya Allah di sini. Betapa banyak orang menuntut ilmu hanya untuk menunjukkan who am I. Betapa banyak orang menuntut ilmu hanya untuk mengejar kenikmatan harta duniawi saja. Maka betapa banyak orang berilmu belum tentu ada cahaya. Al-ilmu nur, wa nurullah la yuhdil asi. Esensi daripada ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak dipancarkan kepada mereka yang selalu berbuat maksiat. Subhanallah. Maka di sini, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan ilmu hikmah bagi yang dikehendaki. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Disinilah hidup lebih bahagia. Barang siapa mendapatkan hikmah dari Allah, ilmu hikmah, maka dia sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat amat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Satu pun tidak ada yang bisa mendapatkan pelajaran kecuali orang yang deep thinking. Ulul albab itu orang yang berpikir mendalam. Subhanallah. Dari ayat Al-Quran ini kita bisa mengerti, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pintu ilmu hikmah. Apa itu? Sedekah, nolong orang. Tapi setan menyerang kita untuk menutup pintu itu. Dibisikkan kekikiran, nanti uang kamu habis, harta kamu habis, sayang-sayang duitnya, dan seterusnya. Mau nolong orang, nggak usah. Ada aja bisikan. Tapi bagi ya Allah, aku berikan, aku tolong. Maka Allah memberikan cahaya. Dia mendapatkan, dia melihat segala sesuatu dengan cahaya Allah. Itu namanya ilmu hikmah. Maka itu redaksinya, util hikmah faqad utiya khairan. Barang siapa mendapatkan ilmu hikmah ini, dia hidupnya lebih dahsyat, lebih bahagia, lebih enak. Kenapa? Dia mendapatkan kebajikan-kebaikan yang sangat amat banyak. Karena Allah tahu isi hati seorang hamba. Maka ini yang harus kita pahami. Baik, di dalam hadis tadi bicara tentang kalau Anda, hai hambaku, kenapa engkau tidak kasih makan aku? Hai hambaku, kenapa kamu tidak kasih minum aku? Yang tadi, hadis yang tadi. Kalau kamu ngasih makan si fulan dulu waktu di dunia, kau akan mendapatkan aku pada sisinya.
Sama kan? Kalau kau ngasih minum si fulan waktu di dunia, padahal dulu mereka minta minum, kau akan mendapatkan aku di sisi. Jadi di sisi. Jadi di sini menunjukkan orang susah di samping ada Allah. Maka kalau Anda bersedekah, jangan berkata yang menyakitkan. Kadangkala omongannya nyakitin. Nih, kasih. Untung saya kasih. Ngomongnya nyakitin. Tidak ada adab, tidak ada akhlak, tidak menjaga perasaan orang. Maka qaulun ma'rufun wa maghfirah khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik, perkataan yang menyejukkan, dan dia memberikan maaf. Dia orang yang toleran, pengertian. Itu lebih baik daripada dia sedekah dengan tutur kata yang tidak enak. Sedekah plus ngomong kagak enak. Suami ngasih duit ke istrinya. Nih, cukup-cukupin. Sakit banget ya ngomongnya itu. Nah, ini ngerusak. Maka tutur kata yang baik. Ya, itu lebih baik. Nah, yang harus kita pahami, saya akan ngomong 3 kali, berarti ini penting. Kalau ada ayat suci Al-Quranul Karim, yang mana ayat itu di ujungnya ada Asmaul Husna, sesungguhnya Asmaul Husna ini menerangkan isi daripada ayat itu. Poin. Itu dulu deh. Poin 1. Saya ulang lagi. Apabila ada ayat suci Al-Quran yang mana ujungnya ditutup dengan nama-nama Allah, itu menunjukkan nama-nama ini menjelaskan isi daripada esensinya daripada ayat itu. Yang kedua agak susah. Saya ulangi dulu yang nomor 1 nih. Apabila ada ayat Quran, tiba-tiba ujungnya ditutup dengan nama-nama Allah. Sesungguhnya nama-nama ini menunjukkan, menjelaskan, mendeskripsikan esensi daripada ayat itu. Jadi mundur dong. Oh iya. Itu nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 agak susah nih. Saya agak gimana saya tanya gimana. Apabila ada ayat Al-Quran ditutup ayat itu dengan nama-nama Allah, dia menjelaskan isi ayat itu, dan nah ini agak susah, kita harus melihat tendensi dalam diri kita yang bertentangan dengan ayat itu. Susah kan? Ini susah. Nanti saya jelasin bahwa oh maksudnya di dalam diri kita ada tendensi, ada kecenderungan, ada condong untuk melakukan maksiat atau kejelekan yang bertentangan dengan ayat itu. Kita ngelawan ayat itu. Kecenderungan, tendensi. Karena di dalam diri manusia ada jiwa takwa, ketaatan, ada jiwa menolak, melanggar, berbuat maksiat, namanya jiwa fujur. Ini sering saya terangkan. Nah, tendensi maksiat inilah yang kita harus hati-hati. Saya ulangi lagi, ini pelan-pelan, ilmunya agak susah. Karena saya selalu dikritik, Pak Arifin, kalau nerangin itu susah. Makanya saya ulang-ulang. Jadi contoh nih, ya contoh di depan kita. Qaulun ma'rufun wa maghfirah. 1. Perkataan yang baik dan memaafkan. Khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Lebih baik daripada sedekah yang dibarengi bersamaan dengan kata-kata yang menyakitkan. Wallahu ghaniyun halim. Allah maha kaya dan maha santun, maha penyantun. Maksudnya, oke, kita lihat. Anda berhadapan dengan siapa? Anda sedekah? Karena ayat ini tentang sedekah ya. Saya berhadapan dengan orang yang susah. Tadi kita sudah jelasin. Jadi orang susah pasti kita bersedekah kepada orang yang susah. Artinya apa? Di sini di hadapan kita ada Allah. Di hadapan kita ada siapa? Ada Allah. Jadi kalau Anda lihat, ini kan saya ajarkan, Bapak-bapak Ibu, kalau Anda melihat sesuatu, di situ ada orang miskin,
Ada orang fakir, di situ ada Allah, cepat-cepat Anda bantu. Nah, tiba-tiba ada orang ngasih dekat, mulutnya nyakitin, tutur kata nyakitin. Maka ditutup oleh Allah. Hei, Allah maha kaya, wallahu ghaniyun halim. Maha kaya, maha sopan, kasar gitu. Maha halim, maha penyantun, maha lembut. Jangan macam-macam, seakan-akan kita gitu. Karena di dalam kecenderungan di dalam diri manusia yang dikuasai oleh fujur, tendensinya, kecenderungannya lupa. Nih, mata kita ngasih orang miskin, miskin, miskin. Di bawah saya kaya, saya punya, dia nggak punya apa-apa. Maka tutur katanya, nih, nyakitin, karena Anda merasa lebih hebat. Ditegur oleh Allah, Allah maha kaya, maha penyantun. Subhan. Jadi teguran buat kita sendiri. Contoh yang lain, kita ini kasih contoh-contoh yang lain supaya kita mengerti pesan. Kalau ada ayat suci Al-Quran apa aja terserah ayat suci Al-Quran. Terus di ujungnya itu ada Asmaul Husna. Apa aja, bebas Anda random deh, random. Ngacak terserah Anda nulis ayat Quran apa aja bebas. Mau surat apa bebas. Ujungnya ada namanya Asmaul Husna. Subhanallah. Maka Asmaul Husna ini menjelaskan isi ayat itu. Dan kecenderungan kita condong malah kebalikannya. Contoh ya, contoh. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan antara satu dan yang lain sebagai ujian. Atasbirun, mampukah Anda bersabar? Ditutup. Wa kana rabbuka basira. Allah Maha melihat. Sekecil apapun Allah tahu, Maha mengetahui. Basira, Maha melihat. Tadi kita diuji dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan orang yang nyakitin kita, dan apapun. Kita harus bersabar. Allah Maha tahu, Maha melihat. Kecenderungan kita nggak sabar. Seakan-akan kecenderungan kita ada condong nggak sabar. Seakan-akan Allah nggak lihat. Itu maksud saya. Bertentangan. Jadi, ya ini ayat-ayat yang surat Nisa pertama yang ini kita kasih contohnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di ujung ayat ini Allah Maha memantau, Maha melihat, Maha memonitor, Maha mengawasi. Selesai. Kecenderungan kita mengabaikan Asmaul Husna itu, kira-kira gitu. Tadi redaksi Al-Quranul Karim, qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Wa maghfirah, Anda sikapnya memaafkan, baik sama orang. Itu lebih baik daripada Anda sedekah tapi nyakitin. Ingat, Allah Maha Kaya loh. Betul Anda ngasih orang miskin, tapi di situ ada siapa? Ada Allah. Anda lupa. Ini ilmu hikmah. Ilmu hikmah gimana? Al-Baqarah 268 yang tadi saya katakan. Bacalah, buka surat Al-Baqarah. Tadi ya. Tapi setan selalu membisikkan kepada kita supaya kita kikir, supaya kita pelit. Kenapa? Karena ditutup pintu hikmah. Karena orang yang selalu menolong orang, tidak berhitungan, tolong orang, tolong. Dia dibukakan pintu hikmah. Pintu hikmah itu ada cahaya di sini kita. Melihat sesuatu itu dengan cahaya Allah. Ittaqu farasatul mu'min fa innahu binurillah. Ittaqu farasatul mu'min. Hati-hati kamu dengan ketajaman firasat orang yang beriman. Sesungguhnya dia melihat sesuatu itu dengan cahaya Allah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi ya, ini kejadian bukan kejadian. Ya hampir setiap saat kalau saya mengumpulin pakaian bekas gitu. Ini selalu ingat. Kalau Anda ingin dekat dengan Allah dan membawa kehidupan lebih baik, dekatkan diri Anda dengan orang yang susah. Nanti Anda buka lagi Al-Baqarah 268.
67. Subhanallah. Ya alladzina amanu. Orang-orang beriman. Anfiqu, berinfak. Min thayyibat, dari yang baik-baik. Berarti jangan yang jelek-jelek dong. Maka sabtum, dari apa yang telah Anda dapatkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Apa yang kami keluarkan dari bumi, sedekahkan, infakkan. Nah, ada kata-kata ini yang terpenting nih. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi illa an tuhmidu fi. Tuhan. Ini penting sekali. Jangan Anda pilih-pilih yang Anda mau sedekahkan tuh yang jelek-jelek doang. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhir. Jangan Anda pilih-pilih yang buruk-buruk, Anda kasih bantuan sementara Anda sendiri nggak mau. Walastum biakhir illa tumidu fi, kecuali Anda memincingkan mata Anda dari barang yang tidak baik ini. Kasih aja orang. Nah, tidak boleh. Ini Al-Baqarah 267. 267. 267. 267. Maka kasih yang baik-baik. Ditutup ayat itu. Wa'alamu annallaha ghaniyun hamid. Ingat, Allah Maha Kaya dan Maha Mulia, Maha Terpuji. Anda ngasih yang jelek-jelek, itu di situ ada Allah. Allah Maha Terpuji, bukan Maha Hina, tidak ada. Anda ngasih seakan-akan penghinaan, itu maksud saya. Jadi kalau ada ayat Quran yang mana di ujungnya ada Asmaul Husna, nama-nama Allah ini menerangkan konten isi ayat ini dan menegur kecenderungan di dalam diri kita lupa akan ayat ini semua. Ini baru satu poin bagaimana kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla apabila kita dekat dengan orang susah. Orang-orang di bawah kita ini banyak sekali Bapak Ibu. Yang di bawah ini, Allah, dia makan lagi susah, ini hidup susah. Di situ pintu-pintu keberkahan dibuka. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini kesempatan emas buat kita untuk menolong mereka. Anda sebisa Anda, ini pernah saya terangkan tentang jihad yang kemarin kita bahas pada hari Sabtu. Dan minggu yang lalu sudah kita kupas ayat ini. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita harus paham betapa banyak di antara kita orang yang susah. Nah, ini menunjukkan kita harus mencoba untuk menjadikan ini pintu-pintu keberkahan, mendapatkan cahaya ilmu dari Allah, namanya hikmah. Maka hidup Anda lebih bahagia, nikmat, lebih senang. Subhanallah. Ini satu. Berarti mendekatkan diri kita kepada Allah bukan saja dengan sholat, bukan saja dengan berzikir, bukan saja dengan berpuasa, tapi duduklah Anda dengan orang-orang yang susah, yang dalam keadaan kesulitan. Ini penting. Yang kedua, nah ini hanya sekilas aja karena harusnya kajian khusus ini. Apa itu, Ustaz? Yaitu bagi yang masih punya kedua orang tua. Kalau Anda mau hidup nikmat, berbaktilah sama orang. Habis-habisan. Berupaya semaksimal mungkin dekat dengan orang tua. Terus kalau sudah tidak ada, gimana Ustaz? Tetap Anda bersedekah dengan nama orang tua, dengan niatan untuk orang tua. Kadang-kadang kita malas. Ya orang tua sudah nggak ada. Gitu. Lihat ini Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Betapa kalau Anda perhatikan redaksi Al-Quran orang tua, itu seringnya gandengan dengan Allah. Gandengan. Berdampingan. Apalagi perintah untuk dosa yang tertinggi adalah musyrik. Nggak ada lagi. Menyembah selain Allah, mengagungkan selain Allah, itu musyrik. Itu musyrik. Nah, Anda akan lihat, tolong dicatat ya, surat Al-Baqarah ayat 83. Surat An-Nisa ayat 36. Ini contoh-contoh saja. Surat Al-Isra ayat 23. Ini perintah Allah semua. Supaya hidup lebih happy, lebih senang. Ingat ini ya. Pertama surat Al-Baqarah ayat 83.
Kemudian surat An-Nisa ayat 36. Surat Al-Isra ayat 23. Ini perintah-perintah di dalam ayat Quran ini berbicara tentang perintah kita, perintah Allah kepada kita supaya kita menyembah Allah dan tidak musyrik dan berbuat baik kepada orang tua. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Kami angkat di sebuah perjanjian dengan Bani Israel karena waktu itu banyak dari kalangan nabi-nabi berdakwah di kalangan Bani Israel. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jangan sembah ya selain Allah, hanya Allah tok yang Anda sembah, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Tuh. Yang kedua, wa'budullah. Ini surah Al-Baqarah, yang tadi surah Al-Baqarah, yang sekarang adalah surah An-Nisa. Wa'budullah wa la tusyriku bisyai'in. Sembahlah Allah, jangan musyrik Anda. Jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Wabil walidaini ahsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Gandengan terus. Gandengan terus. Bicara Allah itu gandengan dengan orang tua. Maka itu kalau Anda hidup mau bahagia, bahagiakan orang tua. Sebaliknya, siapa yang nyakitin orang tua, hidupnya susah. Subhanallah. Banyak orang yang tidak memahami ini. Jadi dari sini kita bisa memahami, supaya hidup lebih bahagia, rasa bersama Allah. Yang minggu yang lalu kita lihat hadis-hadisnya, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang kita sudah terangkan, baca Quran dengan banyak sholat. Tapi perlu diingat, mendekatkan diri kepada Allah supaya kita dekat dengan Allah dalam kesalahan sosial, dekat dengan orang-orang yang susah, dekat dengan orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menentukan, mewajibkan kalian jangan menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surah Al-Isra. Jadi kalau kita lihat dari surah Al-Baqarah, surah Al-Isra, dan surah An-Nisa, ini berkaitan Allah dengan orang tua gandengan. Sebaliknya, kalau orang itu jauh dari orang tuanya, menyakitkan, maka hidupnya akan susah. Yang sebelumnya sebaliknya, kalau Anda pelit dengan orang-orang yang susah, pelit tidak menolong orang lain, Anda akan susah. Oh iya, ini maka bagaimana cara membangun rasa kebersamaan Allah yang tadi saya sudah bahas, itu membantu orang-orang yang susah, dan juga kita harus berdekatan dengan orang tua. Bahasa yang lain, jimat syar'i orang bilang. Jimat mahal. Dosa ini jimat yang syar'i adalah Anda ini orang tua saya ini. Bikin senang orang tua, jangan nyakitin. Wah, bikin senang. Dan menghadapi orang tua itu berat karena kadang-kala ya namanya orang tua ila ardul umur, seperti anak kecil lagi gitu kan. Kadang-kala maunya A padahal yang benar Z, maunya Z padahal yang benar A. Nah, itulah ujian, itulah kebahagiaan kita seluruhnya. Nah, kalau saya sudah meninggal gimana, Ustaz? Tidak lepas Anda doa. Kebanyakan kita lupa nih mendoakan orang tua dan bersedekah dengan niatan untuk orang tua. Saya tolong ini ya Allah. Jadi dua, satu gayung, dua tiga pulau terlewati, menolong orang yang dalam keadaan kesulitan, mendekatkan kita pada Allah, dan niatan kita, saya tolong ini, saya tolong ini, ya Allah untuk orang tua saya, Allah untuk orang tua saya. Begitu caranya. Ini yang harus kita bangun sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan lebih daripada yang biasanya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya dalam kehidupan kita. Ini baru hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana kita rasa bersama Allah itu, kita bangun kebersamaan kita dengan orang tua kita. Mungkin di sini dari ngeliat orang-orangnya, dari jemaah-jemaah saya udah pada sepuh-sepuh gitu kan, rata-rata pasti orang tuanya udah nggak ada gitu. Ya, kalau orang tua sudah tidak ada, kita jangan lepas bersilaturahmi kepada kerabat orang tua. Kalau orang tua tidak ada, kita bersedekah dengan niat untuk orang tua. Subhanallah. Inilah nanti perubahannya luar biasa. Sebaliknya, orang yang pelit, nanti buka surat Al-Lail. Orang yang pelit maka hidupnya susah. Mesti susah. Jadi kebanyakan orang lupa. Orang yang susah itu sesungguhnya orang yang bakhil, sesungguhnya kekikiran itu, kesusahan akan terjadi pada diri sendiri.
Surat An-Nisa ayat 111. Wa may yaksib itsman fa innamaa yaksibu 'ala nafsihi. Barang siapa berbuat dosa, sungguhnya dia bikin kesulitan buat dirinya sendiri. Jadi kalau kita susah itu ada dosa yang menyebabkan kita susah. Dosa apa? Allah. Lihat 4, 111. Surat 4, 111. Subhanallah. Maka itu kita harus ngasih tahu anak-anak kita. Ini ada kesulitan. Ingat, jangan sampai nyakitin orang tua. Mungkin orang tua diam tapi sakit hatinya. Itu menyebabkan dia susah. Itu hati-hati. Maka hidup supaya lebih happy, itu suka nolong orang. Orang tua sudah tidak ada, kita tolong orang dengan niat, ya Allah, ini sebagai pahala di sisi Engkau untuk orang tuaku, ya Allah. Begitu. Nanti buka lembaran hidup Anda, lihat. Masya Allah. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih happy lah. Jauh lebih happy. Sebaliknya. Karena apa? Tadi kan bayangkan. Saya kasih gak bayangkan gini. Kalau kita masuk di ruangan yang gelap, yang bisa ngeliat cuma orang yang punya senter, kasar gitu lah. Seandainya saya ke Mentaya atau kemana, ke suku Tawana di Sulawesi sana gitu. Pakai senter kita. Tidur di hutan gitu. Di tanah gitu kita tidur. Yang bisa jalan sana sini yang punya senter, ya kalau enggak bisa ke sandung, ada akar, kita bisa jatuh. Hidup itu akan lebih dahsyat apabila kita punya namanya ilmu hikmah. Tadi sudah saya jelaskan ya, ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu yang kayak gimana? Ya, tadi saya jelaskan. Ilmu hikmah itu ilmu yang mengandung semua kebaikan. Kebaikan yang dahsyat sekali. Kebanyakan kita lupa bahwa ilmu hikmah adalah cahaya Allah. Al-Baqarah 268, 269. Ternyata ilmu hikmah itu didapatkan kalau Anda suka nolong orang lain dan bersedekah. Jadi kadang-kala ini sering saya curhat, ini si fulan apa dosanya mah luar biasa. Menghina Nabi, bikin karikatur. Yang si fulan juga dosa juga, menghina Nabi, bikin karikatur. Yang satu orang Belanda, yang satu orang Swedia. Yang satu masuk Islam, akhirnya dia haji dan taubatan nasuhan. Yang satu mati kegempet di kecelakaan sampai kebakar. Dosanya sama-sama dosa. Bedanya di mana ini? Kenapa yang satu dikasih cahaya Allah? Dan menurut hemat saya adalah karena banyak sedekah. Itu sedekah itu dahsyatnya luar biasa. Di dalam hadis, di dalam hadis luar biasa sedekah adalah ketika orang bersedekah itu Allah yang tadinya marah jadi nggak marah, yang disebut dengan memadamkan api amarahnya Allah dengan bersedekah. Ini kebanyakan orang tidak tahu betapa dahsyatnya sedekah. Maka itu sedekah itu yang tadinya Allah memberikan kesengsaraan buat kita karena dosa kita, diampuni oleh Allah. Tadi sudah jelaskan. Ya. Saya ini curhat lagi. Jadi jemaah saya itu curhat, si X nggak boleh disebut namanya, dosanya luar biasa. Dia nangis, ibadahnya Allah Akbar. Pokoknya bisnis saya sholat terus. Memang dulunya nggak pernah sholat, Pak. Aduh, Pak, dosa saya paling banyak kali di dunia, paling dosa. Dosa apaan? Bunuh orang pernah, Pak? Pak Arifin sebut aja angkanya. Angkanya. 10 orang. Lebih, Pak. 20 orang. Lebih. Pokoknya singkat cerita ini dahsyat, mengerikan. Ya, mengerikan sekali. Gitu kan. Apa yang terjadi ketika wafat? Zikrullah, 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 berzikir, ingat Allah itu. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda sakit jangan prasangka buruk kepada Allah. Itu ada kebaikan yang dahsyat, yaitu diampuni dosa-dosa Anda. Sampai la ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Terus meninggal. Ini dia udah taubatan nasuha, endingnya waduh. Ini ketika melayat, Masya Allah, yang melayat banyak banget.
Sampai anak-anak kecil gitu. Oh, Om meninggal, Om meninggal. Panggilnya Om. Ya, nggak ada yang ngasih permen kita lagi. Ya, nggak ada yang ngasih kue lagi. Oh, berarti dia suka sedekah. Sampai anak-anak kecil. Ternyata omnya ini, anak-anak, dia selalu bawa makanan kecil, sebuah permen yang banyak bagi-bagiin. Hobinya sedekah. Jadi kesengsaraan itu akan hilang kalau Anda banyak sedekah. Tapi setan nggak membiarkan Anda sedekah, dibisikin. Jangan, ntar duitnya habis. Itu tadi ayat Quran. Maka dia tidak punya ilmu hikmah, tidak punya pintu cahaya. Setan selalu menutup pintu ini. Jangan sedekah, duit nanti habis. Habis ntar. Sedekah ini nggak harus dengan uang. Ya. Subhanallah. Ini Pak Toton sedekah ke saya ilmunya, waktunya, pikirannya. Banyak sekali. Karena lawyer saya untuk ngadepin orang yang menguasai tanah di Cianjur, anak-anak yatim. Tapi karena yang zolim ini berkolaborasi dengan polisi, nggak selesai-selesai. Ini direkam ya. Mudah-mudahan ada jemaah-jemaah yang punya relasi supaya ini jelas yang hak mana yang batil udah jelas gitu. Tapi nggak selesai-selesai, itulah wajah Indonesia gitu kan. Siapa yang kuat, dia yang punya relasi, dia yang menang gitu. Oke. Jadi Anda bersedekah dengan ilmu Anda, dengan waktu Anda, dengan itu sedekah. Ketika yang satu bakhil, pelit, yang satu bersedekah, nanti dalam surat Al-Lail, inna sa'yakum lasyatta, usahakan bermacam-macam. Faman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Ada orang yang selalu nolong orang, berbuat, memberi. Kata Allah, aku mudahkan segala urusan. Ada orang yang pelit perhitungan, maka susah, kira-kira gitu. Nanti dilihat Al-Quran. Maka hidup yang lebih bahagia, lebih enak dengan hadis-hadis ini kita ngerti. Oh, Masya Allah. Insya Allah minggu depan saya di pedalaman, nggak ada sinyal, kemungkinan tidak ada kajian. Jadi insya Allah Bapak-Bapak Ibu, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kaji lagi hadis-hadis yang menyebabkan kita termotivasi untuk lebih keep smiling, gitu kan? Lebih banyak senyumnya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, saya rasa ini saja dulu kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ada yang mau bertanya silakan. Saya serahkan kepada Mas Dewa. Dewa, tadi putus gimana itu? Koneksinya Pak agak stabil bisa. Oh, tidak koneksinya. Baik, saya rasa ini saja dulu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Dewa? Chat? Belum ada Pak, belum ada. Belum ada pertanyaan. Baik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi coba, biasanya nih, mohon maaf ya. Ini biasanya orang-orang yang punya duit duduknya sama orang punya duit doang. Ya kan? Coba deh sekali ente duduk dengan orang susah. Duduk sama anak yatim, duduk orang-orang yang nggak punya pakaian, duduk sama orang-orang nggak punya makanan, duduk. Jangan duduk doang, habis itu nggak bantu. Ya kan? Coba, akan lembaran hidup Anda jauh lebih perubahannya lebih luar biasa. Berkahnya. Ini kok mandek saya begini, oh, susah banget ya Allah. Kenapa ya Allah? Duduk sama orang susah. Bantu. Bantu aja. Nanti lihat. Oh iya benar. Ini dahsyat. Tidak bisa dilogikakan. Dan ketika Anda dekat dengan orang susah, gitu, subhanallah, di sisinya yang ada siapa? Ada Allah. Di sini ada Allah. Di sisi orang yang susah inilah ada Allah. Ada Allah. Subhanallah. Baik, ada lagi? Ada pertanyaan atau tidak? Ada Pak, ada. Saya bacakan ya. Dari Ibu Nur Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Jika Salam. seorang istri bersedekah, apakah pahalanya hanya untuk istrinya saja atau suaminya juga akan mendapatkan pahala sedekah sebagai berikut? Dana sedekah tersebut kan dari penghasilan suaminya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Subhanallah. Anda berbuat baik, siapapun yang menyebabkan Anda berbuat baik dapat pahalanya. Apalagi itu apabila hartanya itu dari suami, jelas itu pasti dapat. Gitu.
Jadi itu satu. Gitu. Ya. Kebaikan itu Allah melipat kali gandakan. Yudhaifu man yasha. Barang siapa yang Allah kehendaki dilipat kali ganda. Dan orang yang mendapatkannya walaupun tidak langsung tidak akan mengurangi orang yang berbuat kebajikan itu. Bukan berarti kita bagi-bagi pahala sehingga pahala saya berkurang gara-gara buat suami buat enggak, dia tetap pahala. Allah itu maha luas. Ya. Insya Allah tetap maka itu kita jangan pakai pelit lah. Dan nah ini ada lagi satu. Kan mata kita kadang-kala tidak bisa melihat mendiagnosa ini orang susah apa enggak, susah apa enggak. Susah kan? Ini orang susah apa enggak kan susah. Udah, kalau statusnya begini, mesti kebanyakan dia orang susah. Contoh, Anda ke mall, kan ada yang jagain WC itu. Kenapa Anda nggak sesekali deh buat dikasih 50.000? Apa nih Pak? Oh, buat ente. Coba tes. Nanti lihat lembaran hidup Anda. Tes saya kasih berapa kek gitu. Dari situlah kita akan merasakan Masya Allah. Berapa sih yang jagain WC duitnya? Gitu. Atau diajak ngobrol lagi cuci tangan. Berapa lama Mas di sini? Gitu. Sekian tahun. Kerja di sini dulu sekian tahun. Iya Pak, udah 8 tahun Pak saya kerja di sini. Jaga WC di airport Soekarno-Hatta. Iya 8 tahun Pak. Sebelum COVID udah sini. Udah Pak. Waktu COVID udah ngobrol. Dia senang itu. Nah, kebanyakan orang berdiri di situ kan dicuekin. Masuk, keluar, masuk, keluar. Kayak patung. Nggak dianggap. Padahal dia udah begini. Masya Allah. Anda bersedekah dengan omongan, dengan kata-kata, dengan perhatian. Insya Allah. Plus di ujung nih sampai buat apa? Buat ente rezeki dari ente. Dari Allah buat ente. Begitu. Ya tes kayak gitu. Subhanallah, nanti Anda akan dimudahkan segala urusan Anda. Dan orang suami kita tahu nggak pahala pasti dapat, walaupun dia nggak tahu gitu. Tapi kalau ada sebagian harta dari suami harus kasih tahu, oh tadi saya sedekahi. Ya, apalagi suaminya tidak pelit, sedekahi silakan. Subhanallah, dapat pahala insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita salam. menemukan hewan liar nampak kelaparan, misalnya kucing liar. Apabila kita memberinya makan, apakah ini termasuk menghilangkan kesusahan? Allahu Akbar. Dunia akhirat dapat. Saya nggak melihara kucing, tapi karena saya nggak begitu suka bau kucing. Coba di mobil saya ada makanan kucing. Jadi kalau ini kalau ada istilah rasis gitu kan. Oh, rasis itu kita hanya memilih orang-orang tertentu saja gitu kan. Orang yang mohon maaf, ini orang ini suku ini nggak suka. Ini rasis banget, ini nggak boleh rasis. Ternyata manusia juga rasis terhadap kucing. Bilang kucingnya cakep, cantik, bulunya bagus, dipelihara, dielus-elus. Giliran kucing garau yang di pasar ditendang. Nggak boleh. Maka itu saya netral gitu kan. Kasih kucing, makan kucing. Udah kasih aja gitu. Wah kasihan banget nih. Berhenti. Semua. Saya lagi naik mobil sama istri saya sama anak saya. Pas di jalan ke pondok pesantren di Bogor. Pas kayak hutan gitu. Ada kucing. Berhenti. Karena memang sudah ready. Di mobil itu udah siap ready. Makanan kucing udah siap. Kasih makan. Nah, ini suatu hari pernah kita makan, diajak pusat ada yang mau konsultasi siap, mau makan. Ini sisa makan banyak banget nih kan, yang ikan gurame kayak pas itu kan. Saya bilang, habis makan saya ambilin. Ini sisanya buat saya. Buat apa pusat? Enggak apa. Udah beli yang baru. Dia nggak tahu ini buat kucing di jalanan. Bukan buat saya, anak saya. Enggak ini. Wah, ini buat kucing. Daripada dibuang tong sampah, ambilin sisa-sisanya gitu. Udah, nanti di pinggir jalan ada kucing, kasih. Biasakan kita memberikan kebaikan ke siapapun, termasuk ke tumbuh-tumbuhan. Gitu. Ini kadang-kadang tangan ini jahil cetek mati itu. Eh, Mati tumbuhan gara-gara tangan kita. Gitu. Subhanallah. Rahmatan lil alam. Coba deh biasain ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu. Anda nggak perlu melihara kucing. Kalau nggak suka kucing, jangan pelihara kucing. Nanti ada bla 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 bla. Kalau yang suka lain soal. Coba Anda di mobil Anda ada makanan kucing gitu, atau makanan hewan ataupun apa gitu kan. Udah nanti pinggir jalan di banyak burung nih. Nah, di mobil ada makan burung. Uh,
Masya Allah. Nah, jadi produktif gitu kan. Makan burung paling berapa perak gitu kan. Jadi Anda produktif sedekah bukan hanya kepada manusia. Ada kucing tuh, kasihan banget nih, udah kurus kering gitu jalan sana jalan. Tapi kalau di kebetulan saya tinggal di sini apartemen, kucingnya gemuk-gemuk, gendut-gendut. Kenapa? Makanannya udah ada yang nyiapin setiap hari. Banyak yang nyiapin makanan. Udah kita berbagi, jangan rasis. Kucing garong, kucing-kucing pinggir jalan yang kelaparan juga mungkin masih banyak. Kita kasih. Allah alam. Ada lagi, Ada Mas Pak Dewa? satu lagi, apakah zakat penghasilan bisa dipakai untuk sedekah Palestina? Apa? Apa? Apakah zakat penghasilan bisa dipakai Hmm. untuk sedekah Palestina? Jelas nggak Pak? Bisa banget. Sangat amat bisa. Sangat amat bisa. Udah nggak ada keraguan sedetik pun. Bukalah surat surat 9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Itu jelas. Amat sangat bisa. Ya. Ada yang lain? Tidak ada Pak, belum ada lagi. Baik. Baik. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan hadis-hadis memberikan motivasi kepada kita untuk lebih happy, kasar gitu. Ini bahasa-bahasa yang saklek-saklek ya. Kalau Anda nggak happy, ada dosa di situ. Atau, mohon maaf, kita satu rumah, satu atap. Oke? Kita pakai perhitungan, nggak usah pakai pelit. Ini bukan show off, ini bukan nauzubillah, niat saya baik. Saya pernah habis, nggak tersisa uang saya untuk orang tua. Habis nggak ada lagi tersisa. Gitu. Udah nggak ada lagi emang orang tua membutuhkannya. Dalam keadaan sakit, dia butuh biaya, udah nggak pakai perhitungan, habis. Minus. Kok minus? Ngutang. Gimana kayak minus? Bukan minus. Ada, nggak mungkin. Walaupun mana nggak mungkin ditinggal oleh Allah Azza wa Jalla. Gitu. Nah, keyakinan inilah harus kita tumbuhkan. Subhanallah. Baik, dan insya Allah karena saya ada tugas, nanti saya akan umumkan kapan lagi kita akan berdiskusi, berdialog ketika kita bahas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Allah. Lihatlah orang susah, di situ ada siapa? Ada Allah Azza wa Jalla. Jangan melihat orang susah, orang susah, orang miskin. Tidak boleh. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.